فاتحا الفتوح والمنوح والرسول السر والروح تبت النسوء ونسأل الله يغفر ذنوبنا سيد ويدينا مشايخنا معلمنا وذلك علينا وعليهم أجمعين خصوصا مكة هذا المسجد خير لنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن وتكشنا برحمة المغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا وإلينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير اتباع مرضات الله في دارين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حق انصر على الحق برحمتك وكرمك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ikhwani jamaah salat maghrib Masjid Khairul Anam, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berikan karunia kita panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan karunia kebaikan dunia dengan rezeki halal, mudah, banyak berkah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita salihin wa salihat. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampunkan dosa kesalahan kita, keluarga kita, guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin. Dan Allah karuniakan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Imam Ahmad Marzuki radhiyallahu taala anhu, Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah murdi'atuhu Halimatu Sa'diyah. Menjelaskan tentang nasab Nabi SAW, yang dimana yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas seluruh kaum muslimin yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal, ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min jihati abihi wa min jihati ummi, dari ibunya dan dari bapaknya. Jadi Sayyidina Abdullah dengan Siti Aminah bertemu di Abdul Manaf. Dan nasab Nabi SAW sampai Sayyidina Adnan, yaitu kakek yang ke-22 dari Nabi SAW. Yang nanti saya sudah bawa kitabnya ini kitab tentang kehidupan kakek-kakeknya Nabi semua. Di sini jelasin sampai Adam. Jadi Nabi itu dari keturunan siapa? Dari Adam punya anak banyak. Nah, keturunan siapa? Nanti keturunan lagi terus sampai kemana? Sampai ke Sayyidina Abdullah alaihissalam. Nama kitabnya Sarah al-Mu'abbad Mumarrad wal Fakhr al-Mu'abbad li Abai Sayyidina Muhammad. Ini banyak rujukan-rujukan, kitabnya diambil dari kitab apa aja tentang perihal kehidupan bapak atau kakeknya Nabi SAW. Dan di sini juga jelaskan bagaimana kehidupan ibunya Nabi SAW, Aminah binti Wahab. Fa amma nasabuhu min jihati abi, adapun nasab dari pihak bapaknya, fahuwa Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Abu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Wa karaha Imam Malik rafa'a nasabu ila Adam li adami thubuti. Imam Malik enggak suka kalau menyebutkan nama nasab Nabi SAW kepada Nabi Adam sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Wa an Ibnu Abbas, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu pernah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang menjelaskan nasab Nabi sampai kepada Nabi Adam, apa kata Nabi? Kadzaban nasabun, mereka banyak yang berangada-ada terhadap nasabku. Jadi banyak simpang siurnya itu ke atasnya. Nanti bakal dijelaskan juga di Al-Quran itu banyak dipanggil aba, bapak, walid,
walid sama walad sama ibn. Perbedaannya apa? Gitu ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Jika mati anak Adam, terputuslah semuanya kecuali 3 perkara. Yang terakhir waladun saleh. Walad di sini maknanya enggak mesti anak kandung, tapi boleh anak didik. Tapi kalau ibn pasti anak kandung. Kayak kita nih, saya Husain bin Muhammad, gitu ya. Kalau ibn, tapi walad, hadza waladi. Begitupun abah. Kalau walid itu sudah pasti orang tua. Tapi kalau abun, abah itu belum tentu orang tua kandung. Maka ketika di kampung, di suatu kampung ada orang sepuh yang kita tuakan dan dia ilmunya masya Allah, kita manggil dia Abuya. Abuya, gitu ya. Abuya kan kalimat dari tasghir dari aba. Abuya. Jadi menggunakan kalimat Abuya, bapakku. Maka itu belum menentukan bahwasanya dia itu orang tua kandung. Begitu. Maka banyak dalam Al-Quran dijelaskan tentang kalimat aba itu. Dari sini Anda menjelaskan untuk menutupi atau menjelaskan tentang pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwasanya bapaknya Nabi itu ada di dalam neraka. Banyak itu yang simpang siur. Sudah ini kalimat mengatakan bapak ibu Nabi ada di dalam neraka. Karena ada satu orang datang, bagaimana bapakku ya Rasulullah? Bapakku dan bapakmu ada dalam neraka. Maksudnya bukan bapaknya Nabi SAW. Terlalu panjang itu kalau dijelaskan. Kita bisa melihat satu kitab itu. Begini ya ikhwan. Ente kalau baca kitab, lihat dulu. Orang kalau mau beli kitab, pertama dilihat siapa ini pengarangnya. Pengarangnya kita tahu. Kalau sekarang tambah, cetakannya mana? Karena banyak itu dari Saudi yang mencetak kitab juga. Bahkan kitab Bukhari dan Muslim ada sebagian kalimat yang dihilangkan untuk mendukung daripada kemauannya dia. Paham Wahabi Salafi, banyak itu yang dihilangkan. Bahkan kitab-kitab salaf itu banyak yang dicetak ulang oleh mereka dan ditambahin. Kita lihat siapa pengarangnya. Alim, masya Allah. Kehidupannya kita baca biografi ini masya Allah. Dengan ilmu yang kita punya, dengan kehati-hatian yang ada, tapi husnudzon, nggak mungkin si pengarang kitab ini berusaha untuk membuat kita ini jauh dari penyimpangan. Gitu ya, membuat kita menyimpang. Nggak mungkin. Kayak Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Pertama itu, yang kedua, kemudian muqaddimahnya. Di bajnane muqaddimahnya kita lihat tujuannya, ini orang, si pengarang kitab ini, tujuannya mengarang kitab ini untuk apa? Dilihat di situ kelihatan bagaimana mereka ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyusun suatu ilmu. Ini dikarang oleh Al-Habib Umar bin Alwi bin Abi Bakar Al-Kaf. Beliau gurunya bapaknya Habib Umar bin Hafid. Gitu ya. Jadi Habib Umar punya bapak Habib Muhammad. Nah, gurunya Habib Muhammad ini Habib Abdullah Al-Kaf ini. Kita bisa melihat bagaimana ulama-ulama sekarang ini yang masya Allah, yang kalau dilihat takaran, kita ngelihat ini, kalau kita pengen lihat bagaimana keilmuan seseorang, dilihat dari adabnya. Semakin tinggi adabnya, itu berarti semakin bagus ilmu yang dia punya. Dan nanti Anda ceritakan bagaimana kehidupan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, walidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah bapaknya Nabi. Wulida di Makkah. Beliau Sayyidina Abdullah dilahirkan di kota Makkah qabla hijratin binahwi ihda wa thamanina sanah. Sebelum hijrah, 81 tahun sebelum hijrah.
Dan Sayyidina Abdullah ini anak paling kecilnya dari Abdul Muthalib. Karena dulu bangsa apa namanya itu? Jurhum. Itu yang pernah ngubur sumur Zamzam. Termasuk Abdul Muthalib ini kakek Nabi yang nemuin sumur Zamzam. Kaum Jurhum itu dulu yang ngubur sumur Zamzam dikubur sama dia. Hajar Aswad masih gede-gede diambil. Akhirnya Hajar Aswad tersisa cuma penggalan-penggalan kecil. Ada sebagian Hajar Aswad ada di masjid, di depan pintu masjid apa itu? Ya, ada bagiannya. Jadi dipecah-pecah dari saat itu Hajar Aswad. Ketika Abdul Muthalib menemukan sumur Zamzam, akhirnya banyak orang protes karena nggak pantas, atau pengen yang lain pengen juga mengurus sumur Zamzam. Ngerasa kekurangan orang dari keturunan Sayyidina Abdullah untuk mengurus sumur Zamzam, akhirnya beliau bernazar, seandainya Allah berikan aku 10 anak laki-laki untuk mengurus Zamzam, maka salah satunya akan aku sembelih. Nazarnya begitu. Nggak tahu benar, dapat 10. Beliau juga kaget. Di undi yang keluar namanya Sayyidina Abdullah. Bagaimana nih Sayyidina Abdullah nanti nih kehidupannya? Ya, tahu parasnya, rupanya bagaimana nanti bakal dijelaskan sini. Akhirnya diundi yang keluar nama Sayyidina Abdullah. Akhirnya menebuslah beliau Abdul Muthalib dengan menyembelih 100 ekor unta sebagai penggantinya. Makanya Nabi pernah bilang, aku ini anak 2 kali sembelihan. Yang pertama Sayyidina Ismail, karena Rasul dari keturunan Nabiullah Ismail. Yang kedua Sayyidina Abdullah, pengen disembelih juga. Ini maknanya. Ya. Dan Sayyidina Abdullah ini anak terkecil daripada Abdul Muthalib. Wa kana Abdullah hadza yu'rafu bidzabih wa sabu dzalik anna abahu nadar. Tadi bilang bapak itu bernazar untuk menyembelih Sayyidina Abdullah, anaknya, salah satu daripada anaknya. Akan tetapi diganti dengan 200 ekor unta. Wa kana Abdullah ahsana rajulun fi Quraisy khuluqan wa khulqan. Sayyidina Abdullah ini orang laki-laki yang paling bagus rupanya dan paling bagus akhlaknya di antara kaum Quraisy yang ada. Bahkan laki perempuan kalau melihat Sayyidina Abdullah pasti jatuh cinta itu. Kadang ada orang lihat Sayyidina Abdullah tuh, ada kisah kalau ngelihat bapaknya Nabi tuh begini orang, kenapa? Silau kenapa? Lianna di antara kedua keningnya ini terdapat nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akmalu bani abihi wa afahum wa ahabhum ila Quraisy. Dan paling sempurnanya itu dari keluarga bapaknya. Dan paling terjaga, iffah itu paling bisa menjaga kehormatannya. Wa ahabbuhum ila Quraisy, dan paling dicintai oleh orang-orang Quraisy. Wa kana nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajhi yatala'la kal kawakib ad-durri. Nurnya Nabi Muhammad itu di masa bujangan beliau ini, itu nurnya Nabi Muhammad itu bercahaya terang benderang di wajahnya Sayyidina Abdullah. Ketika Siti Aminah Siti Aminah mengandung, nurnya pindah ke dalam rahimnya Siti Aminah. Gitu ya. Terus pindah berpindah dari Sis, Nabi Sis alaihissalam terus ke bawah. Waluqiya mahunna ana walamma tazawwaj bi Aminah binti Wahab wa hamalat minhu Sayyidul Khalqi sallallahu alaihi wasallam intaqala dzalika nur minhu ilaiha. Wa kana tazawwujuhu biha Makkah ayyamu Mina fi Syekh bin Abi Thalib. Wa sina zalika 18 sana wa kila 30 sana. Kurang lebih ada mengatakan di sini ketika ibunya Nabi wafat itu umur 20 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Ini sejarah masing-masing, ada yang melihat dari semenjak lahirnya Nabi SAW itu kan 50 hari sebelum lahirnya Nabi terjadi itu Abraha itu menyerang kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah.
terhitung dari situ, tapi wallahu alam. Tapi yang jelas Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Falamma marru Madinah aidin takhalafa bi Sayyidina Abdullah limitar minat tamran. Wa qila annahu tufiya ba'da an mudiya min miladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syahran wa 17 kila 18 syahran. Ketika umurnya Nabi mengandungnya Siti Aminah dalam kandungan ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan, meninggal bapaknya. Bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa huwa ma'ah muslimanin najina minan nar. Sesungguhnya keduanya ini Aminah dan Sayyidina Abdullah, keduanya orang-orang yang beriman dan selamat daripada neraka. Lima fil khabar bi anna Allah Subhanahu wa taala ahya abawaihi hatta aminan bihi. Di dalam kitab yang lain dikabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kedua bapak ibunya Nabi beriman kepada Nabi. Ya, jadi di kitab ini nanti di dalam kitab apa lagi disebutkan rujukannya ke apa nih? Ya, kalau Nabi Isa bisa begitu menghormati, Rasulullah ini kan kalau dibilang khataman nabiyyin, bukan khatim. Khataman nabiyyin, penutup para nabi, dan semua keunggulan Nabi ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang satu terkenal sabarnya, Nabi yang satu terkenal ininya itu dan sebagainya. Rasulullah punya semuanya. Jadi yang dimiliki semua Nabi Rasulullah punya. Mukjizat yang dimiliki semua Nabi Rasulullah punya. Bahkan bahkan lebih baik daripada mukjizat nabi-nabi terdahulu. Misal contoh, Nabi Musa bisa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan. Lebih lagi, Nabi Musa pernah ngetok batu keluar air 12 mata air. Ini dari jari-jarinya Nabi keluar air, bahkan susu. Banyak lagi dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad allafa al-Hafidz Suyuti fi hadzal mawdu' arba' rasail. Al-ula sammaha at-ta'dhimul minna man urida Mustafa fil jannah. Imam Hafidz Suyuti mengarang kitab tentang keutamaan bapak ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang pertama Ta'dhimul Minnah fi anna walidayhi Mustafa fil jannah. Imam Suyuti mengarang kitab menjelaskan tentang bapak ibunya Nabi berada dalam surga. Wa tsaniyah sammaha ad-durujul manifah fi abai syarifah. Derajat mulia tentang bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ketiga Imam Suyuti sammaha Nasrul Alamin Al-Munaffiyaini fil Ihya'il Abawaini Syarifain. Jadi banyak, ada beberapa kitab, ini 4 kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti tentang keutamaan bapak ibunya Nabi. Enggak banyak diceritakan tentang kehidupan bapaknya Nabi. Tapi selama semasa hidupnya dari beliau dilahirkan, digambarkan cuman bahwasanya beliau pernah pengen disembelih. Paling bagus-bagusnya akhlak, paling bagus-bagusnya rupa di kalangan Quraisy adalah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri pun nggak mengenal bagaimana orang tuanya. Bahkan ibunya pun hidup dengan ibunya, ada yang mengatakan beliau umur 10 tahun. Ibunya wafat setelah menziarahi makam bapaknya. Dan Siti Aminah dimakamkan, ada yang mengatakan dimakamkan di Makkah, tapi pendapat yang masyhur dimakamkan di antara Makkah dan Madinah, namanya Abwah. Satu tempat yang namanya Abwah. Jadi jarang sekali orang-orang yang haji atau umroh diajak ke sana, ke makam ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama pun seperti ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sayyidul Kainin Imam Sagalain wa kana Abdul Imra'ah fi Quraisyan nasaban wa makanahu imra'atan. Tazawwaja Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib wa hamalat minhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Siti Aminah mengandung, kemudian beliau balik lagi ke kota Makkah. Ketika Nabi berumur, ada yang mengatakan 7 tahun dan 10 tahun, beliau balik ke Madinah untuk mengunjungi bapaknya, makam daripada Sayyidina Abdullah. Ketika dalam perjalanan pulangnya, beliau sakit dan wafat.
Akan tapi ada syair. Ini syair, ini ma'ruf. Di kitab-kitab yang lain, syairnya, ungkapannya ibunya Nabi SAW kepada anaknya. Syairnya, baraka fikallahu min gulam. Allah memberikan keberkahan kepadamu wahai anak. Ya ibn ladzi huwa hawaitahul himam. Wahai anak yang orang tuanya Sayyidina Abdullah ya itu wafat dalam keadaan berperang. Najab bi'aunil mulkil alam. Yang Allah berikan kemenangan. Fawaddi ghadatan nadri bisaham. Bimi'ati min iblis sawam. Di mana engkau ditebus dengan 100 ekor unta. Sayyidina Abdullah maksudnya. Anasoha man asbarta fil manam. Sesungguhnya benarlah jika aku melihat di dalam mimpiku, fa anta mab'utsun ilal anam. Jadi Siti Aminah ketika tidur, beliau bermimpi bahwasanya dapat kabar anakmu ini adalah utusan Allah yang akan diutus kepada seluruh manusia. Tuba'atsu min tahqiqil wal Islam. Engkau diutus untuk menegakkan agama Islam, dini abikal barri Ibrahim, sebagaimana agama bapakmu Nabi Ibrahim. Wallahu anhaka anil asnam, dan engkau akan menghancurkan berhala. Allah tuwaliha ma'al aqwam, dan engkau akan mengajak orang-orang untuk berpindah tidak menyembah berhala. Jadi kaum-kaum diajak oleh Nabi SAW. Ini Masya Allah. Jadi ketika dilahirkannya pun Nabi SAW, ya, Siti Aminah ketika mengandungnya nggak seperti ibu-ibu yang ada kepayahan, kayak Siti Aminah lagi nggak ngandung aja, gesit, nggak ngerasa berat, la tajidu sigaran wala tashku minhu alaman wala ilalah, nggak ngerasain sakit bagaimana ngelahirnya, nggak ngeden, nggak bagaimana, karena Rasulullah lahir dengan cara disyak atau kita anggapannya sesar sekarang ini. Nabi SAW manusia suci, nggak lahir dari kemaluan atau lubang najis. Jadi Nabi kita Muhammad SAW manusia mulia, yang paling mulia dari seluruh manusia, lahirnya dengan cara disyak. Ada yang mengatakan ketika proses kelahirannya ada 3 perempuan yang ngebantu tuh. Istri Nabi Imran siapa itu? Yang pertama itu ibunya Nabi Isa alaihissalam, kemudian siapa? Ya, Siti Asia. Ya, satu lagi siapa? Ada 3 itu yang membantu proses kelahirannya. Ini Masya Allah. Dan ketika Rasulullah lahir, itu pun dalam keadaan bersih, udah nggak ada bekas-bekas darah apa yang menempel. Sudah dalam keadaan dikhitan. Tali pusarnya sudah rapi, udah Masya Allah. Dan ketika lahir pun dalam keadaan sujud. Lahirnya keluar dalam keadaan sujud. Ketika dibalikin tangannya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tubuhnya penuh dengan cahaya Nabi SAW. Jadi tidak ada yang melihat auratnya Nabi SAW. Dari masa kecilnya tidak ada yang melihat auratnya Nabi SAW. Ini Masya Allah. Ini Siti Aminah ini Masya Allah. Di sini dikatakan, wahli tauhid syai'in min ghairi hadza fa inna tauhida min a'rabillahi uluhiyah. Fala bid'ah an takuna ummuhu minhum kaifa aksaru man takhaf minnahu kana sababu tufi'u min sama min ahlil kitab wa kuhana qarba zamanihi. Jadi dikatakan ketika Rasulullah pun diajak sama ibunya ke kota Madinah, itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu ngelihat. Terus disuruh balik, dilihat di punggungnya ada tanda kenabian. Kata orang-orang Bani Israel, sungguhnya ini nabi akhir zaman. Banyak orang Bani Israel akhirnya berkumpul. Nah, ibunya takut, akhirnya pulang lagi ke kota Makkah. Di saat itulah beliau wafat. Dan ketika lahirnya Nabi SAW, wa ummuhu sami'at min dzalika aktsar mimma samahu ghairuha. Ini Siti Aminah mendengar apa yang orang lain nggak dengar. Semua batu-batuan, benda-benda yang ada ini semuanya memuji kepada Nabi SAW.
wa syahada fi hamlihi wa waladatihi min ayatihi al-bahirah wa yamu ala tahfifi darurah wa ra'aitu nurul ladzi kharaja minha adha'an lahu khusus sam rum. Cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlihat dari negeri Syam. Makanya pernah Anda bilang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang sia-sia dari tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mulia. Dari kepalanya Nabi. Nabi itu kepalanya, kemuliaan dari kepala Nabi, Rasulullah enggak pernah terpapar matahari. Jadi Rasulullah itu selalu dinaungi dengan awan. Makanya Rasulullah enggak pernah punya ada bayangan kayak kita. Allah muliain. Kenapa muliakan Nabi? Agar jangan sampai bayangannya aja dihinakan, diinjak sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah punya keutamaan di dahinya. Jadi kalau Rasulullah pengen datang ke suatu kaum, itu kaum udah tahu bakalan datang Nabi. Kenapa? Cahayanya sudah nyampe duluan. Cahaya Nabi udah tahu, udah sampai duluan. Makanya orang tahu Nabi bakalan datang. Kemudian di matanya Rasulullah ada kemuliaan. Rasulullah dapat melihat jarak yang jauh melebihi daripada manusia keumumannya. Itu Kisrah Romawi, ya kerajaan Romawi itu Rasulullah pernah lihat bakalan hancur nanti dan akan dikendalikan, dikuasai oleh Islam. Hidungnya Nabi, Rasulullah punya keutamaan ini, tidak pernah ada Rasulullah yang bau-bau nggak enak itu masuk ke hidungnya Nabi. Jadi maaf, hatta walaupun ada orang kentut di sebelahnya itu nggak bakalan itu dicium sama Nabi SAW. Nggak bakal masuk. Jadi rihu zen, yang enak-enak aja. Di telinganya Nabi juga begitu. Nabi dapat mendengar apa yang manusia tidak dengar. Mulutnya Nabi SAW ini Masya Allah. Mulutnya Nabi ini kalau beliau meludah ke air yang payau, itu air jadi tawar. Yang keluar dari mulutnya pasti kalimat-kalimat yang baik. Tidak pernah keluar kata-kata sumpah dari mulutnya Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad punya keutamaan juga di pundaknya. Rasulullah kalau duduk di sampingnya orang pendek atau orang yang lebih tinggi dari Nabi, tapi kalau duduk samping Rasulullah seakan-akan pundaknya sejajar. Entah itu bagaimana, Masya Allah. Jadi seandainya sebelahnya orang yang paling tinggi, tapi kalau duduk samping Nabi pasti pundaknya sejajar. Kalau nih orang sebelahnya lebih pendek daripada Nabi, tapi kalau duduk samping Nabi pasti sejajar. Dan Rasulullah punya keutamaan di tangannya. Di antara keberkahan tangannya, itu apapun yang dipegang sama Nabi pasti bertasbih. Batu dipegang sama Nabi pasti bertasbih. Dan Rasulullah punya keutamaan juga di kakinya. Rasulullah itu kalau berjalan bagaikan menuruni bukit. Ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, kan orangnya besar. Langkahnya pun, ini orang-orang kota Makkah, kalau ngeliat ada garis dua di jalanan, ini pasti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau naik keledai, naik tunggangannya, itu kakinya nyengser, bahasa kita, sampai ninggalin jejak. Saking gedenya Sayyidina Umar bin Khattab itu. Tapi kalau jalan sama Nabi, tidak pernah bisa nyusul Nabi. Pasti di belakang mulu. Beliau berkata, ya Rasulullah, engkau jangan begitu cepat. Sesungguhnya aku ini berjalan biasa, tapi bumi yang berlari ke arahku. Jadi bumi ini pengen diinjak sama Nabi SAW, pengen diinjak sama Nabi, biar dapatkan keberkahan. Dan Rasulullah kalau berjalan di pasir itu nggak pernah ada bekas jejaknya, nggak ada jejak kakinya, jejak langkahnya itu nggak ada. Masih banyak lagi keutamaan Nabi SAW. Di dalam kitab yang lain, ada tadi Anda baca nih. Ada tadi Anda baca sini hadis tentang dari Ibnu Abbas, dari Siti Aisyah juga sini ada hadis bagaimana
Allah mengizinkan ketika Rasulullah ziarah ke makam kedua orang tuanya, kemudian Rasulullah minta Allah hidupkan kedua orang tuanya beriman kepada Nabi SAW, kemudian diwafatkan lagi. Jadi ini untuk apa, menangkis orang-orang yang mengatakan bahwasanya bapak ibunya Nabi keduanya ada di dalam neraka. Lam azal ankulu min aslabi tahirain ila arhami tahirat. Tidaklah aku berpindah dari satu sulbi ke sulbi yang lain sampai kepada rahim yang suci, kecuali mereka semua orang-orang yang suci. La yumkin, kalau digambarkan gak mungkin kalau bapak ibunya Nabi di neraka berarti kafir. Sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan, aku tidak dilahirkan dari pendosa, aku tidak dilahirkan dari orang-orang yang hina, aku bukan lahir dari sulbi atau rahim orang kafir. Semuanya terjaga. Sayyidina Abdullah tidak pernah sama sekali masa hidupnya menyembah berhala. Abdul Muttalib pun seperti itu juga, terus ke kakek Nabi sampai Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Semuanya ini orang-orang yang mengesahkan Allah, tidak ada satupun dari keturunannya mereka menyembah berhala. Jadi mayukal nggak bakal masuk akal kalau Rasulullah bilang aku dilahirkan dari manusia-manusia yang suci. Karena orang kafir di dalam Quran pun dikatakan orang kafir itu najis, bukan najis secara zahir. Ya, tetap ketika kita bersentuhan dengan mereka, kita nggak bilang mereka najis, enggak. Tapi najis dalam segi akidahnya. Wa kada ya ikhwan, sampai ke Sayyidina Abdullah. Dan di sini saya jelaskan dari Sayyidina Adnan aja. Sayyidina Adnan 96. Udah azan bentar ya. Sayyidina Adnan langsung dari kakeknya yang ke-22 ini Sayyidina Adnan, terus sampai ke Sayyidina Abdullah. Adnan biwazil Marwan sumya bi anna tafawwala bi anna yuqimu wa aish. Dinamain Adnan karena di tempat itulah beliau hidup. Auli anna Allah subhanahu wa ta'ala agamal malaika li hifdhihi. Jadi Adnan maknanya iqamah, orang yang menetap. Di dalam kitab Tuhfah dan lain sebagainya dikatakan bahwasanya Sayyidina Adnan ini li'anna Allah subhanahu wa ta'ala agama malaika li'ifdi. Allah mengirim malaikat untuk menjaga Sayyidina Adnan. Wa sababu dzalika ana ayuni jin wal insin kanat nadhira ilaihi wa aradu qatlahu. Karena jin dan manusia yang tahu bahwasanya di dalam tubuh Adnan itu terdapat Nur Muhammad. Jadi jin sama manusia yang tahu berusaha untuk membunuhnya. Wa qalu la in tarakna hadzal gulam hatta yudrikul madrakar rijal li yakhrujuna min dhahrihi man yusawidun nas wa waqalallahu minal malaikati ma yahdahu. Jadi Allah kirimkan malaikat untuk menjaganya. Kenapa? Karena akan darinya lah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwalu man kusiyal Ka'bah. Sayyidina Adnan ini orang yang pertama kali memakaikan kiswah di Ka'bah. Au kusiyat fi zamanihi wa kana fi zamani Musa alaihissalam. Sayyidina Adnan ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa qila min zamani Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan ini beliau hidup di zaman Isa alaihissalam. Akan tetapi Imam Tabrani mengatakan bahwasanya Imam Tabrani ya itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad kakeknya ini beliau Sayyidina Adnan itu pasukannya Nabi Musa alaihissalam. Pasukan Nabi Musa. Ketika Allah mengabarkan kepada Nabi Musa, ya Musa ketahuilah sesungguhnya akan lahir dari sulbinya Nabi yang kau tunggu-tunggu yaitu Muhammad SAW. Di situ baru tahu Nabi Musa alaihissalam. Setiap perang pasti diajak dan Allah berikan kemenangan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Kan banyak, ada beberapa perang yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam setelah selamat daripada kejaran Fir'aun itu.
Ya, dari situ perhatian khusus Nabi Musa kepada Sayyidina Adnan alaihissalam, bahwasanya inilah Nabi yang ditunggu-tunggu, yang nanti yang beliau berharap jadi umat Nabi Muhammad SAW, gak lahir dari pasukannya, tapi Allah muliakan dan Nabi Musa memuliakan kakeknya Nabi SAW. Wa yarda minhu bil qalil. Sampai Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya kebaikan untuk dia dan umatnya. Tapi Allah mengatakan, nah, ini untuk umatnya Muhammad. Kalau gitu jadikan aku umatnya Muhammad. Sampai Nabi Musa alaihissalam minta dijadikan, beliau minta jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan sebab begitu? Karena umat Nabi Muhammad umurnya pendek, cuma 63. Akan tetapi mereka ini ridho dengan yang sedikit daripada rezekiku, dan aku ridho dengan amal yang sedikit daripada mereka, dan aku masukkan mereka ke dalam surga cuma dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimat itu, jadi Sayyidina Adnan ini diantaranya beliau adalah pasukannya Nabi Musa alaihissalam, dan masya Allah kehidupannya parasnya ini tampan. Kalau digambarkan, orangnya ini tegap, berwibawa, dan punya wajah yang tampan. Nanti jelaskan juga di sini siapa ini Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi, bagaimana nih beliau hidupnya nih. Di sini juga dijelaskan. Abu Lahab ternyata orangnya putih, ganteng, saking putih sampai kemerah-merahan pipinya. Makanya namain Lahab. Lahab itu artinya membara kan, merah-merahan. Ya. Dan adabnya ini masya Allah, Sayyidina Adnan ini orang yang paling tawakal pada Allah. Dan semuanya ini dari keturunan Nabi SAW, nasabnya kepada Sayyidina Adnan sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini sengaja sebelumnya dijelaskan siapa itu Nabiullah Ismail alaihissalam. Sampai Nabi Ismail punya anak Qaidar ya, atau yang kita kenal Haidar. Nah dari sinilah Haidar ini nanti lahir keturunannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang bertanya dulu? Monggo silahkan. Zaidan. Matiin aja.